Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptlow. Pada kali ini saya ingin membahas terkait dengan kasus yang viral belakangan ini di media maupun berita mengenai salah satu anggota DPRD pada saat rapat paripurna diduga dia bermain game atau bermain slot ya, bermain judi online. Nggak tahu ya, ini masih dalam kontroversi antara dia bermain game Candy Crush ataupun dia bermain judi online. Yang namanya slot saya masih belum tahu. Dan memang diklarifikasi katanya bukan main judi ya. Nah, apa korelasinya? Kenapa saya bahas ini? Ya, sebenarnya ini hanya menambah diskusi ya dan pengetahuan kita. Tapi sebelum itu saya pertanyakan kepada rekan-rekan yang memberikan kritik pedas atau pendapat yang lugas tentang peristiwa tersebut. Apa persoalannya? Apakah dengan anggota DPRD yang melakukan seperti itu merupakan delik tindak pidana yang telah dilakukan, atau karena dia sebagai public figure, pejabat publik, tidak mencerminkan yang seharusnya dan semestinya kepada masyarakat, atau memang dari latar belakang yang dia miliki atau golongan yang dia miliki, rekan-rekan membencinya, atau misalnya dia ada indikasi uangnya ini digunakan untuk permainan itu. Ini baru indikasi ya, atau alasan lainnya. Nah, jadi macam-macam motifnya apa ini? Gitu. Nah, terlebih lagi saya tidak membahas terhadap subjeknya dari mana, asal-usulnya, terus juga track record-nya seperti apa. Itu silahkanlah pandangan, saya kira itu pandangan politik lah. Tapi dengan tindakan tersebut, ya ini menurut saya berbahaya. Nah, sekilas saya membahas tentang judi online. Ini tidak ada sangkut pautnya ya. Apakah dia udah pasti melakukan judi apa enggak? Saya hanya membahas tentang hukum perjudian. Apa bedanya judi dengan lomba? Nah, saya kira kalau lomba dia memiliki sistem yang jelas. Hadiah yang akan didapatkan bukan merupakan dari hadiah pendaftaran. Hadiah pendaftaran itu hanya menjadi administrasi biasa. Kalau hadiah itu, hadiah perlombaan ya memang sudah ada sebelum adanya pendaftaran, sudah disiapkan artinya. Dan tidak ada spekulasi di situ. Nah, sedangkan kalau perjudian, uang pendaftaran dilakukan spekulasi dengan berbagai macam mekanisme sehingga pemenang akan mendapatkan hadiah uang pendaftaran tersebut. Jadi ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kuncinya adalah uang pendaftaran dipakai untuk hadiah. Itu judi. Nah, selebihnya nanti kita bisa diskusi lebih dalam lagi. Nah, aturan hukum di Indonesia memang kalau mengenai judi itu masih banyak penafsiran. Dan saya kira itu tinggal diserahkan kepada penegak hukum. Nah, aturan mengenai judi memang banyak yang terkait ya. Salah satunya atau beberapa diantaranya deh ada di dalam KUH pidana di pasal 303 Junto 303 bis. Dan di situ baru diatur terhadap penyelenggara yang tidak izin dibuka secara umum ataupun menggunakan sebagai mata pencaharian. Tapi masih belum menjelaskan pelaku yang bermain judi online atau judi pada umumnya ya. Nah, itu dipidana paling lama 4 tahun atau denda 10 juta rupiah. Nah, kalau untuk peredaran, larangan peredaran itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Diperkuat dalam PP Nomor 9 Tahun 1981. Dan dinyatakan masih berlaku sampai hari ini. Artinya memang kalau untuk peredaran itu dilarang, tapi di dalam KUHP
ada persyaratan izinnya. Nah, ini apa itu? Nah, kalau di dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, pasal 27 ayat 2, jungto pasal 45. Pasal 45 ini adalah sanksinya. Nah, bunyinya begini. Barang siapa ya, atau setiap orang tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan muatan perjudian. Artinya ini ditekankan atau dititik beratkan kepada penyelenggara. Nah, kalau untuk pelakunya ini saya masih belum menemukan. Dan diancam pidana paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar. Nah, itu ya. Jadi yang aturan saya sebutkan tadi memuat tentang penyelenggaraannya. Kalau untuk pelakunya, saya ulangi lagi, pelakunya masih belum ada aturan yang secara tegas, gitu ya. Mengenai apakah saya pro terhadap anggota DPRD tersebut, ya tidak juga. Bukan berarti saya membela anggota DPRD tersebut. Nah, menurut saya memang kalau dia benar melakukan judi, ya memang judi ini harus diberantas. Judi menurut agama sudah pasti dilarang dan harus diberantas. Nah, terkait dengan perilaku dia, saya kira itu tidak bisa memberikan tauladan atau contoh yang baik ya terhadap masyarakat. Harusnya dia sebagai tokoh publik, pejabat publik, memberikan contoh. Nah, ini kita rapat benar-benar serius memikirkan rakyat, memikirkan kemaslahatan umum. Tapi, ya walaupun alasannya katanya gabut lah, alasan katanya menunggu karena kebosanan dan sebagainya, ya tetap. Ini kan masyarakat taunya Anda ini digaji dan serius mengedepankan persoalan-persoalan umum, gitu. Jangan hanya membela diri dengan ya ini biasa dengan karena menunggu kegabutan dan sebagainya. Tapi Anda tidak serius di situ, tidak serius dan kesannya adalah main-main. Dan masyarakat memang banyak yang sepakat untuk dikenakan sanksi ya, apapun sanksinya. Ya saya kira itu sanksi secara kode etik itu perlu diberlakukan. Karena ini sampai tersiarkan gitu. Apalagi dari fraksi tersebut, ya pasti malu kan dengan anggota yang mewakili dari fraksi tersebut malah terjadi dalam peristiwa tersebut. Nah, kalau untuk saya pribadi, judi ini harus diberantas. Ya. Ini lagi-lagi beda ya, ini persoalannya beda lagi. Saya tidak menjustifikasi apakah anggota DPRD ini sudah pasti melakukan judi atau enggak. Itu lagi-lagi tergantung apakah penegak hukum mau menyelidiki atau tidak. Yaitu penilaian secara umum aja. Nah, tapi kan ini diduga dia bermain judi, berarti saya bahas konteks judinya ya, pemberlakuan judi di Indonesia. Saya tidak sepakat dengan mensahkan atau melegalkan judi. Bagaimana menurut rekan-rekan? Ada yang merasa, wah ini hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Dasar kita diperbolehkan untuk berserikat, berkumpul dan sebagainya. Cuman begini loh. Ya walaupun memang di beberapa negara dan wacana atau memang sudah berjalan di Arab Saudi juga sudah ada judi seperti itu. Tapi di Indonesia kalau bisa memang jangan diadakan. Beberapa kasus, kalau rekan-rekan tidak percaya, silahkan di cross-check sendiri di Google. Banyak kasus pembunuhan di tahun 2021, pembunuhan keluarga, pembunuhan saudara angkat, bahkan bunuh diri ya. Pembunuhan diri terhadap ibu rumah tangga yang terlilit hutang diakibatkan judi online. Nah, jadi banyak kasus-kasus penipuan, perampokan, pembunuhan, disebabkan karena faktor ekonomi. Terlilitnya hutang disebabkan bermain judi. Ya, walaupun memang itu tidak disebabkan dengan judi, minimal mengurangi angka
pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan. Kan ini salah satunya disebabkan dengan dia bermain judi. Nah, ini jangan sampai ada lingkungan yang membiarkan judi ini dilegalkan atau disahkan. Saya tidak sepakat dengan itu. Nah, jadi kesimpulannya mengenai judi, harus ada aturan yang secara lugas dan tegas, itu dilarang tanpa terkecuali. Mau itu hanya dilaksanakan di tempat tertutup ataupun tidak diperbolehkan di tempat terbuka, tanpa terkecuali itu dilarang. Saya sepakat dengan itu. Terus selanjutnya, masalah ini termasuk judi atau bukan, itu dikembalikan kepada ya masing-masing ini aja, pihak yang berwenang, baik dari Majelis Kode Etik maupun ke penyidik kalau memang di situ ada unsur tindak pidana. Nah, tapi kalau secara sosial, saya kira ini tidak layak lah untuk dilakukan dan memang harus diberikan secara sanksi moral, sanksi kode etik juga, gitu ya. Jadi harapannya ya harus menjaga marwah pemerintah ya. Pemerintah harus pintar-pintar memberikan contoh yang baik, memberikan perilaku yang patut diikuti oleh semua orang. Jangan sampai karena kebosanan atau apa ya. Yang penting jangan sampai memberikan contoh yang buruk, itu saja. Karena kita masyarakat sudah memberikan uang kepada pemerintah. Ya, pemerintah ataupun ya trias politika lah, semuanya sudah disiapkan. Saya kira itu saja. Kalau memang ada pertanyaan ataupun komentar, silahkan. Ya, ini hanya diskusi seputar keilmuan. Ya, barangkali kalau ada pendapat yang lain itu sangat direkomendasikan. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.